Pemirsa, kasus penipuan investasi kerap terjadi dan memakan banyak korban. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah memang pemahaman masyarakat akan keuangan masih sangat minim? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manula, saya telah ditemani oleh Ibu Kusuma Ningtuti S. Sutiono atau Ibu Titu, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Selamat pagi Ibu Titu. Selamat pagi Chandra. Terima kasih kehadirannya Bu Titu. Ini berbicara mengenai korban penipuan investasi. Ini bisa dikatakan bahwa masyarakat banyak yang masih belum paham ya Bu, sepertinya mengenai keuangan. Betul, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum paham. Dan memang kita melakukan survei tahun yang lalu. Hasil surveinya memang menunjukkan, mengkonfirmasi bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia itu ternyata masih rendah, hanya sekitar 22%. Tingkat literasi itu artinya mengenai pengetahuan atau pemahamannya, keterampilan untuk mengetahui manfaat atau risiko suatu produk maupun keyakinannya di dalam menggunakan produk keuangan. Tapi justru biasanya korbannya justru yang well educated Bu, yang berpendidikan. Kenapa bisa begitu ya? Ya, memang seringkali seperti itu kejadiannya. Oleh karena itu bukan didrive oleh tingkat pendidikan, tetapi lebih kepada appetite untuk mengambil risiko yang lebih tinggi. Itu karena didorong oleh adanya imbal hasil yang tinggi, dan seperti biasa kalau produk investasi itu imbal hasilnya tinggi, tentu risikonya juga tinggi. Jadi kemudian apakah ada langkah-langkah yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini tentunya untuk memperbaiki keadaan seperti ini? Ya, tentu Chandra, karena OJK kemudian menyadari bahwa kita langsung melakukan strategi edukasi, di samping juga kita memuat advertensi untuk mengingatkan masyarakat mengenai apa saja yang perlu diwaspadai kalau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, sehingga tidak terperosok atau terkecoh lagi di dalam tawaran yang sifatnya ilegal. Oke, konkretnya seperti apa ya Bu ya tindakannya? Selain kita memberikan edukasi ke semua lapisan masyarakat, kita juga membuat infrastruktur dan juga sedang membuat produk yang mudah dijangkau. Nah, ini semua namanya Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang sebetulnya sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden 19 November 2013 yang lalu, dan mulai tahun ini kita implementasikan secara bertahap. Jadi edukasi secara masif kita lakukan sejak usia dini. Kita masuk ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemarin baru saja diluncurkan dengan kurikulum 2013. Kita mulai dengan siswa kelas 10 ya, SMA, dan nanti akan berkembang ke SMP dan SD dan tentu juga kelompok masyarakat lainnya. Bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat dengan ada program ini? Besar sekali, karena kita membuka kontak center 50655 di mana masyarakat bisa langsung menghubungi dari seluruh wilayah di Nusantara ini untuk menanyakan apa saja yang berkaitan dengan produk dan layanan. Jadi seandainya mereka berhadapan dengan tawaran yang tidak jelas, mereka akan menghubungi telepon itu dan menanyakan lebih lanjut. Dan ini tercermin dari jumlahnya alur masuk terhadap telepon 50655 itu luar biasa tingginya, dan di tahun ini bahkan meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2013. Ternyata masih banyak sekali masyarakat yang masih belum paham ya Bu. Ya, bagaimana dengan produk investasi maupun asuransi? Banyak masyarakat yang masih belum memahami. Sangat banyak yang belum memahami. Investasi itu juga ada berbagai macam, dan risikonya juga seperti saya sebutkan tadi, semakin tinggi imbal hasilnya semakin besar risikonya. Nah, ini yang kita buat dalam materi edukasi. Sedangkan asuransi itu banyak sekali yang mereka tidak paham ketika menutup polis bahwa itu tercover di dalam polisnya. Ini disebabkan oleh karena cepat mengatakan iya paham, padahal sebenarnya belum paham seutuhnya. Maka kita memprogramkan kepada seluruh perusahaan asuransi, khususnya agen-agennya, agar pada saat menjajakan, memberikan penawaran, memastikan bahwa calon pemegang polisnya itu sudah memahami apa yang tercover. Ibu Titu, terima kasih atas kehadirannya dan juga informasinya yang berguna pastinya bagi masyarakat. Terima kasih Chandra, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh